Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Griselana Ferry. Di sini saya akan membawakan materi tentang asuransi part 1. Tapi sebelum kita masuk dalam materinya, saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara keuangan bank dan keuangan bank. Yang pertama, keuangan bank. Keuangan bank memiliki peran untuk menerima dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dan untuk keuangan non-bank memiliki peran untuk mengumpulkan, menyalurkan, dan memberikan pengeluaran surat-surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahaan yang memiliki atau membutuhkan pinjaman. Kini kita akan masuk dalam asuransi. Asuransi atau tertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak menanggung meningkatkan diri terhadap tertanggung dan memberikan premi asuransi untuk memberikan penggantian terhadap tertanggung. Kerusakan, kehilangan, kerugian yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atau meninggal atau hidupnya seseorang yang ditanggungkan. Objek asuransi. Objek asuransi dapat berupa benda, jasa jiwa, dan raga. Semua kepentingan lain yang dapat hilang, rusak, rugi, atau kurang nilainya. Manfaat asuransi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, rasa aman. Yang kedua, berfungsi sebagai tabungan. Dan yang ketiga, penyebaran risiko. Dan yang terakhir, meningkatkan keberlangsungan usaha. Jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila terjadi akan memberikan kerugian terhadap tertanggung, dan apabila tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. Lanjut, risiko spekulatif. Risiko tersebut terdapat 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan akan mendapatkan kerugian. Lanjut, risiko individu. Risiko individu adalah dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Risiko ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, risiko pribadi atau personal, yaitu terjadi pada tubuh seseorang. Dan yang kedua, risiko harta atau properti, yaitu terjadi pada harta atau barang tertanggung. Dan yang terakhir, risiko tertanggung gugat atau liability, yaitu terjadi pada pihak lain akibat risiko yang terjadi pada tertanggung. Kini kita akan masuk dalam risiko yang dapat ditanggung. Risiko yang dapat tertanggung ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, risiko bersifat homogen, yaitu jumlah suatu benda atau barang yang berpotensi mengalami risiko cukup banyak. Contoh, rumah atau bangunan yang lain yang terancam risiko kebakaran. Kendaraan bermotor sepeda, lukis terkenal, dan benda lain yang jumlahnya sedikit tidak dapat diasuransikan, dan isyarat homogen ini. Dan yang kedua, risiko murni. Risiko murni tersebut harus menimbulkan kerugian bagi tertanggung jika risiko terjadi dan tidak dapat menimbulkan kerugian jika risiko tidak terjadi. Yang ketiga, kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh suatu risiko terjadi dan suatu peristiwa yang bersifat kebetulan. Yang keempat, risiko yang terjadi bukan suatu hal yang tertanggung atau peraturan atau kebijakan umum atau kebijaksanaan pemerintahan, yaitu contoh denda tilang atau telat pembayaran PBB. Yang kelima, objek risiko dan potensi dampak kerugian yang mungkin timbul harus dapat diukur dari nilai dengan uang dalam kurung financial value. Dan yang terakhir, tertanggung mempunyai kepentingan dan melekat pada objek tertanggung atau objek risiko serta sah dilindungi oleh hukum. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sampai di sini materi kita dan saya akan melanjutkan part 2-nya. Bye bye.